Selamat pagi, semangat pagi sahabat Semanggi University. Kita ketemu lagi dalam podcast Semanggi University pada pagi hari ini. Kita pagi hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bu Anita Sujayanti. Beliau adalah GM dari PT Kode Niaga Tama Indonesia. Semangat pagi Bu Anita Sujayanti. Semangat pagi Pak Beri Kuncoro, terima kasih sekali atas undangannya. Luar biasa Bu Anita, ceria banget pagi hari ini. Semoga pagi hari ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari Bu Anita tentang bagaimana belajar yang lebih jitu dan efektif. Karena kita di sini semua para pembelajar, jadi teman-teman di Semanggi University ini orangnya luar biasa, ingin belajar. Nah, tapi bagaimana caranya nih supaya kita belajarnya itu lebih paham, lebih mengerti. Kadang-kadang kita belajar bolak-balik tapi kok nggak ngerti, nggak paham. Jadi gimana nih? Nah, Bu Anita pastinya dalam perjalanan dalam mendevelop tim atau juga mengajarkan kepada tim, pasti ada beberapa pengalaman yang kita bisa juga ambil saripatinya sehingga kita nanti bisa belajar jauh lebih efektif, lebih mengerti. Dari topik pagi ini, jadi ada hal yang menarik nih Bu Anita, sebelum kita ke materi yang yang utama ya. Oke. Belajar ini sebenarnya untuk perkembangan tim dalam perusahaan itu cukup penting nggak kira-kira Bu? Jadi banyak pertanyaan teman-teman, buat apa saya ini belajar ya? Toh omset saya cukup bagus, toh pekerjaan saya beres. Nah, bagaimana nih Bu, kira-kira nih pandangan Bu Anita tentang pentingnya belajar dalam karir, dalam mengembangkan kesuksesan seperti apa Bu? Baik, wah ini pertanyaan pemulanya luar biasa nih Pak ya. Pertanyaannya sebenarnya nilai pentingnya belajar dalam kesuksesan itu apa gitu ya, kalau saya tangkap ya. Nah, bagaimana saya katakan belajar itu segalanya ya, kalau menurut saya belajar itu segalanya. Bahkan kalau kita tidak belajar 1 tahun ini dengan 1 tahun yang akan datang atau 1 tahun yang lalu, itu ada sesuatu hal yang berbeda. Dalam ilmu pendidikan kita juga mengenal kurikulum 1994. Sekarang sudah jalan kurikulum 2002. Nah, kalau ada pertanyaan penting gak sih untuk kesuksesan, saya akan jawab ini yang paling penting justru. Gitu ya Bu ya? Tentu. Nah, soalnya teman-teman kadang-kadang hanya berpikir udah kerja aja, yang rajin, kerja keras, kita pasti sukses. Untuk apa kita belajar-belajar, buang waktu? Karena kalau kerja langsung dapat duit hasilnya. Sementara kalau belajar kayaknya kok mana nih sudah belajar susah-susah, tapi juga tetap begini aja gitu. Gimana nih Bu, jadi pandangannya Bu kita memberikan pencerahan bagi teman-teman? Oke, baik. Memang kita tidak bisa menahan seseorang untuk berpikir seperti itu ya Pak ya. Tapi memang kita ini sebagai posisi yang paling atas memberikan semacam pikiran terbuka ya, membuka pikirannya teman-teman bahwasanya memang uang itu adalah resultnya. Uang itu adalah impact gitu ya Bu ya, jadi hasil akhir, betul, dampak dari belajar itu. Betul. Nah, besar sedikitnya impact tadi tentunya kita harus melampaui dari proses. Nah, proses itu hal yang harus kita bayar. Salah satunya belajar ini adalah proses. Kurang lebih seperti itu sih. Dari pengalaman Bu Anita sendiri selama bertahun-tahun, nah pernah nggak mengamatin mana tim yang termasuk pembelajarnya cukup bagus sehingga beberapa tahun kemudian akhirnya juga memang berbeda hasilnya dengan yang mungkin aras-arasan kalau orang Jawa bilang itu belajar. Tentu ya Pak, dalam satu organisasi itu kita terdiri dari beberapa divisi gitu kan ya. Dan beberapa divisi itu tentunya kita bisa melihat mana yang sekiranya mungkin di awal kita tidak bisa melihat dia bagus atau tidak ya. Tapi dalam sepanjang perjalanan ternyata dia mampu melampaui step-step yang memang kita ujikan. Nah, dari situ saya melihat bahwa saya memang keinginan belajar kamu cukup kuat. Setiap tantangan atau setiap challenge yang kita berikan, ternyata kamu bisa meng-closing dengan bagus sehingga ada peningkatan secara progresnya. Jadi hasilnya tuh tidak kayak magic gitu ya, tidak langsung sulap, tidak semalam langsung jadi, tapi memang gradual atau bertahap dan yang bersangkutan nggak akan kerasa seolah-olah sudah meningkat, tapi mungkin dalam jangka waktu yang lama dia merasa bahwa beda dengan
2 tahun yang lalu Betul, gitu ya. betul sekali. Dan tentunya juga didukung dengan konsistensi. Nah, Oke. ini yang memang konsistensi inilah yang harus kita pupuk ya, yang harus kita pupuk, yang harus kita remind terus sebagai seorang atasan. Sedangkan manusia itu kan kadang-kadang ada kayak mood gitu ya, emosinya tuh naik turun, kadang-kadang pas lagi boring gitu ya. Ada hal yang membuat dia jenuh, gini-gini aja. Lalu gimana caranya tips kita sebagai pimpinan mungkin atau koordinator dalam sebuah tim agar suasana belajar di tim itu relatif stabil atau relatif semangat gitu, menjaga stamina teman-teman agar tetap semangat? Apakah dikasih insentif kalau belajar atau seperti apa? Ataukah belajar ini memang sebenarnya sebuah kebutuhan bagi mereka? Yang susah sejauh ini ya, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Bahwasanya belajar itu adalah kebutuhan mereka sendiri. Nah, menanamkan hal yang semacam ini yang susah. Akhirnya ada beberapa metode. Kalau kita minta kembali ke pokok pembicaraan kita di awal, bahwasanya ada 3 hal metode pembelajaran seperti visual, auditory, dan kinestetiknya. Nah, kita bicara kinestetik nih Pak Beni. Kinestetik menurut saya yang paling powerful. Apa yang paling powerful, Bunita? Kita mencoba untuk membuat mereka memberi pembelajaran atau mengajar secara langsung. Nah, dengan demikian, ini yang menurut saya jauh lebih powerful dibandingkan metode yang lain. Jadi dia harus melakukan sebelum dia ngomong secara teori. Kamu udah praktek gak sih kok kamu nyampein hal ini? Iya. Jadi kalau kita lihat ya sekarang ini kan belajar nih dengan teknologi digital itu cukup banyak banget. Betul. Mulai dari e-book, walaupun tetap ada toko buku, kita main ke Gramedia, Masih ya, Pak? Agung gitu ya, mungkin tetap ada orang yang suka baca buku mungkin sambil di perjalanan dan lain sebagainya. Namun dengan mudahnya akses digital, kita pakai handphone, pakai tablet, kita bisa belajar lewat e-book tadi ya, kita baca atau mungkin kita dengarkan lewat podcast atau di TikTok, IG juga banyak banget ilmu. Nah, atau bahkan sekarang ada belajar e-learning dengan Zoom dan lain sebagainya di YouTube. Nah, sehingga banyak pilihan. Namun banyak juga mereka melihat di situ tapi nangkepnya mungkin cuma 10% atau bahkan 20% gitu ya. Nah, dengan topik pagi hari ini sebenarnya kita ingin tahu nih bagaimana sih yang paling manjur, paling hebat dalam metode belajar sehingga teman-teman tuh lebih gampang mengerti. Ya seperti tadi itu ya Bu ya berarti. Yang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa saya memang kalau dari 3 hal tadi kita ambil kinestetik tadi ya. Kinestetik itu berarti yang paling ampuh adalah coba kita mengajar secara langsung. Jadi belajar dengan cara mengajar. Belajar dengan cara mengajar. Jadi mau nggak mau orang yang belajar tadi ketika dia juga harus mengajarkan itu mau nggak mau dia dipaksa untuk paham, dipaksa untuk mengerti. Benar sekali. Jadi seperti literasi yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, bahwa saya sekarang banyak sekali ya literasi-literasi tentang podcast, misal Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Itu semua adalah 2 hal yang tadi saya sampaikan, auditory dan visual. Kalau teori sudah didapat, Anda perlu lakukan praktek. Nah, praktek yang paling powerful ada dengan mengajarkan ulang apa yang Anda tangkap tadi. Ini kayaknya menarik nih. Akhir-akhir ini saya melihat juga murid-murid sekolah itu kayaknya ada kurikulum baru atau gimana. Jadi mereka dipaksakan juga untuk mengajarkan, entah lewat itu video pendek, video kecil dan lain sebagainya. Kalau dulu kan mereka diminta kasih tugas ngerjain ya, nulis. Sekarang banyak juga murid-murid itu juga dipaksa untuk membuat sebuah presentasi kayak gitu. Istilahnya seperti belajar mandiri ya. Jadi belajar mandiri ada satu semacam sharing video gitu ya. Murid-murid ini diminta untuk mereview. Nah, kemudian untuk menangkap apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lihat itu coba di repetition dengan cara mengajarkan itu. Nah, itu yang populer saat ini di era digital sih Pak Beni ya. Karena kalau dipikir-pikir ya benar juga ya, murid atau siswa itu dipaksa dia berpikir untuk
bisa memahamin karena dia nanti punya tugas untuk ngajar. Betul. Kalau dia tidak bisa memahamin, mustahil dia akan bisa ngajarkan kan gitu Betul, ya. betul. Sepakat Pak. Jadi memang repetition ini melihat tingkat sampai sebatas mana sih pemahaman murid ini terhadap video yang sudah di-share. Itu kan teori pembelajaran mandiri yang cukup populer di era digital saat ini. Iya, selaras dengan programnya Menteri Pak Nadiem ya kayaknya Nadiem itu. Karim ya? Iya, di membuat metode untuk aktif mengajarkan juga. Jadi Oke. kita juga sepertinya selaras nih dengan metode belajar yang kekinian. Nah, mungkin ada pengalaman nih Bu di sebuah tim waktu Bu Nita sedang mendevelop timnya. Ada apa ya pengalaman cerita dari bagaimana rekan-rekan yang susah diajarkan, udah beberapa kali diajarkan bahkan masih tanya bahkan nggak paham, tapi setelah mereka dipaksa untuk ikut ngajarkan untuk mentraining yang lain, mereka akhirnya mengerti. Oke, saya ada sedikit cerita ya Pak ya. Ada satu divisi tertentu ya, frontliner lah ya. Iya, iya, iya. Di frontliner ini dia datang ke meja saya gitu. Bu, saya ini waktu itu kalau saya ingat kalau kita bicara sales ya Pak ya, kalau kita bicara sales 3 hari sebelum tanggal habis, 3 hari sebelum Iya, iya. closing gitu. Saya tanya, target kamu kurang banyak. Ada prospek nggak sih? Dan dia nggak bisa sebutkan prospek ini statusnya hot prospek, cold Oke. prospek atau warm prospek gitu kan. Ternyata fantastisnya data yang diberikan ke saya itu kalau menurut saya itu adalah hot prospek. Oke. Nah gitu. Terus saya tanya, ini kendalanya apa? Kendalanya A, B, C, dan E. Oke, saya berikan teori. Coba dilakukan follow up lagi, dilakukan Oke. pendekatan, mungkin diberikan sampling dan lain sebagainya. Ini teori ya Pak Iya, ya? iya, iya. Ini teori. Terus kemudian celakanya nih, teori tersebut tidak di closing dengan praktek yang sempurna. Oke. Nah, ketika hari terakhir, ini kan sisa 3 hari nih Pak cerita Iya, waktu iya, itu iya, ya. iya. Kemudian hari terakhir itu saya coba follow up lagi, gimana hasil dari diskusi kita kemarin gitu kan. Oke. Ternyata cuma menghasilkan 40%, yang menurut saya sebenarnya Wah. ini 100% bisa closing gitu ya. Nah, oke, oke. ternyata waktu itu ada beberapa hal yang kurang powerful. Kurang powerfulnya di sini adalah yang bersangkutan memang serta-merta tidak cukup menyerap teori yang saya berikan, sehingga dari prakteknya itu juga tidak menghasilkan 100% yang saya inginkan. Oke. Mungkin waktu itu dia lagi tidak fokus kali ya. Kemungkinan ya Pak ya, atau mungkin dia lagi tertekan ya, 3 Iya. hari terakhir kan ya. Jadi sedang pusing juga lagi memikirkan target dan lain sebagainya sehingga nggak Betul. fokus. Betul sekali. Alhasil salah satu tindakan yang 1 hari tadi saya mencoba untuk mendampingi di sebelahnya dia langsung. Kita Langsung juga praktek ya Bu. betul. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya teori ya teori, tapi sebagus apapun teori yang diberikan, kalau anak didik kita ya atau murid kita itu tidak cukup bagus mengimplementasikan kembali di lapangan, itu hasilnya tentunya akan fail. Oke, menarik sekali sahabat Semanggi. Jadi kalau kita lihat dari sharing Bu Anita tadi bahwa kalau kita ingin lebih paham materi belajar, kita lebih proaktif bukan hanya mengajarkan juga praktek ya. Jadi Betul. praktek langsung sekaligus terlibat Betul. sehingga kita bisa kayak tertanam permanen gitu mungkin. Ya? Betul sekali. Jadi semacam perilakunya diulang-ulang ya. Iya. Oke, menarik banget Bu Anita, sangat bermanfaat banget bagi rekan-rekan. Nah, ngomong-ngomong tentang Bu Anita di Kode Niaga Tama, ini di depan kita nih ada beberapa produk yang kayaknya unik. Ada yang mirip Doraemon, ada yang mirip, biasanya ini yang produk ini saya sering lihat kalau waktu lagi membayar habis makan gitu ya Bu ya. Yang itu mirip pistol. Nah, ini produk-produk barcode scanner ya Bu? Betul Pak Benny. Jadi yang di depan kita sekarang ini yang kalau kata anak sekarang unyuk-unyuk gitu ya. Ya, Oke. itu ada payment scanner, kemudian ada bener banget kalau misalnya Pak Benny tadi singgung-singgung Doraemon gitu ya, bukan Iya, Nobita kayak juga. lucu-lucu gini ya. Benar. Iya, Unik. benar. Kemudian yang di sampingnya sebelah sini itu ada wireless scanner ya, di mana Oh, ini wireless ya Bu ya? Betul sekali Nah, Pak Benny. Produk-produk Cook Shop ini itu dibandingkan produk lain yang
membedakan paling signifikan apa Bu? Sehingga pemirsa bisa tahu kalau mencari baru scanner itu yang mereknya Kudsop. Apa nilai tambahnya nih Bu yang menjadi selling point bagi customer? Baik, salah satu dari value-nya adalah ini adalah produk yang bisa kita lakukan warranty service sendiri ya. Service sendiri. Betul. Nah, maksudnya di service sendiri gitu? Jadi dia ada replacement service ya Pak. Oh, langsung diganti. Betul sekali. Jadi produk-produk unggulan kita itu adalah seperti itu. Dan replace service warranty ini nggak 1 tahun. Ada Jadi yang customer sampai 2 lebih tahun. tenang ya, Betul karena sekali. nggak mikir nanti wah diganti deh. Kita bicara investasi. Jadi kayak asuransi. Ya. Jadi. Betul, tepat sekali. Jadi kalau kita lakukan ini kan kebetulan produk-produk investasi ya. Iya, Tentunya iya. untuk menunjang bisnis para pembisnis. Kebayang ini kalau itu. pas tokonya lagi macet terus harus servis 1 bulan, 2 bulan langsung diganti. Benar banget. Oke, luar biasa, Kudsop. Jadi rekomen bagi pebisnis untuk menggunakan merek Kudsop. Oke Bu Anita, terima kasih kesempatan untuk hadir di dalam podcast Semanggi University pada pagi hari ini. Semoga semakin sukses Kudsop, Kode Niaga Tama juga, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan pelajaran yang cukup berharga ini. Mungkin ada satu kata-kata pesan nih Bu ke rekan-rekan di Semanggi University Bu. Apa deh? Terkait pesan belajar deh, supaya rekan-rekan ini nggak merasa terpaksa. Kadang-kadang rekan-rekan juga mikir aduh belajar, nah ini mungkin apa nih sesuatu hal yang nasihat nih. Baik ya. Yang saya pahami adalah semasa kita masih hidup, belajar itu ada pepatah belajar tidak mengenal usia. Oke, jadi setiap waktu harus belajar tidak mengenal usia. Dan belajar itu adalah proses yang memang tidak mudah, namun kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan pernah mendapat satu proses kesuksesan. Oke, jadi ingat ada quote itu, kalau kamu tidak tahan pedihnya belajar, suatu saat kamu akan merasakan bagaimana pedihnya kebodohan. Oke, terima kasih. Semangat pagi dan sampai ketemu di podcast berikutnya, sahabat Semanggi University. Sukses selalu.